Di sebuah kota kecil di Eropa Timur, hidup seorang pemuka agama Yahudi yang sangat dihormati, Rabbi Aaron. Ia dikenal karena kebijaksanaannya, kelembutannya dalam membimbing umat, serta pengabdian yang tulus untuk keluarganya dan komunitasnya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia menyimpan luka yang tidak pernah sembuh. Bertahun-tahun lalu, istrinya yang penuh kasih, Miriam, meninggal dunia dalam sebuah serangan keji yang dilakukan oleh kelompok ekstremis. Mereka mengatasnamakan agama dalam tindakan itu, dan sejak saat itu dunia Rabbi Aaron hancur berkeping-keping. Setiap malam ketika ia duduk di ruang belajarnya, ia akan memandangi foto Miriam sambil merenung. Ia sering bertanya dalam hati, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Mengapa ia harus pergi dengan cara sekejam itu? Perlahan tapi pasti, kebencian mulai tumbuh di hatinya, meski ia tidak pernah menunjukkannya di depan publik. Hari itu adalah hari istimewa bagi keluarganya. Putra satu-satunya David akan merayakan bar mitzvah, tahapan penting dalam kehidupan seorang anak Yahudi ketika ia dianggap mulai dewasa secara spiritual. Semua orang di komunitas berkumpul di sinagoga untuk merayakan hari itu. Di antara tamu-tamu yang hadir, ada juga beberapa keluarga Muslim yang diundang sebagai simbol persahabatan antar agama di kota tersebut. Sinagoga dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan. Anak-anak bermain di halaman, sementara para orang dewasa berbincang dengan hangat. Namun, di dalam hatinya, Rabbi Aaron merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa hampa, seolah-olah ada sesuatu yang harus ia lakukan, sesuatu yang telah lama ia pendam. Ketika tiba saatnya untuk memberikan pidato, ia berdiri di depan mimbar. Semua mata tertuju padanya. Ia membuka pidatonya dengan penuh kelembutan, berbicara tentang pentingnya keluarga, iman, dan kedamaian di antara sesama manusia. Namun, di tengah pidatonya, ia tiba-tiba berhenti. Wajahnya berubah serius, dan ia menarik napas panjang. Dari balik jubahnya, ia mengeluarkan sebuah kitab tua. Para tamu Muslim segera mengenali kitab itu sebagai Al-Quran. Dengan tangan yang gemetar, Rabbi Aaron menyalakan korek api dan mulai membakar salah satu halamannya. Ruangan mendadak hening. Beberapa orang terkejut, beberapa marah, sementara yang lain tampak bingung. Seorang pria Muslim bernama Hasan, yang dikenal sebagai pemimpin komunitas Muslim setempat, berdiri dan berkata dengan tenang, "Rabbi Aaron, apa yang sedang Anda lakukan?" Dengan suara yang penuh emosi, Rabbi Aaron menjawab, "Ini adalah kitab yang digunakan untuk membenarkan kematian istriku. Ini adalah lambang dari rasa sakit yang telah lama aku pendam." Hasan mencoba mendekatinya, tetapi Rabbi Aaron mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Jangan mendekat," ia berteriak. "Aku sudah terlalu lama diam. Aku telah kehilangan orang yang paling kucintai karena kitab ini." Di tengah suasana tegang itu, api dari halaman yang dibakar menyambar kain di meja altar. Dalam hitungan detik, api mulai membesar. Para tamu berteriak panik, mencoba memadamkan api dan menyelamatkan diri. Dalam kekacauan itu, Rabbi Aaron tersandung dan jatuh. Sebelum ia bisa bangkit, api telah membakar sebagian jubahnya. Hasan, meskipun hatinya terluka oleh tindakan Rabbi Aaron, segera berlari menolongnya. Dengan risiko nyawanya sendiri, Hasan menarik tubuh Rabbi Aaron keluar dari kobaran api. Para tamu yang lain segera membantu memadamkan api, tetapi sinagoga itu mengalami kerusakan parah. Rabbi Aaron mengalami luka bakar yang cukup serius dan segera dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan, ia memandang Hasan yang duduk di sebelahnya di ambulans. Dengan suara lemah, ia berkata, "Mengapa kau menolongku? Setelah apa yang kulakukan?" Hasan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Karena dalam agama kami, menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia." "Kebencianmu bukanlah jawabannya, Rabbi." Rabbi Aaron koma selama berminggu-minggu. Dalam keadaan tidak sadar itu, ia mengalami sebuah penglihatan. Ia mendapati dirinya berjalan di tengah gurun pasir yang luas. Di kejauhan, ia melihat cahaya terang, tetapi semakin ia berusaha mendekatinya, semakin jauh cahaya itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang lembut tetapi tegas. "Mengapa hatimu dipenuhi kebencian, Aaron?" Rabbi Aaron menoleh ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ia menjawab dengan suara penuh emosi, "Aku kehilangan segalanya. Istriku diambil dariku oleh mereka yang mengatasnamakan agama. Aku hanya ingin keadilan." Suara itu menjawab, "Keadilan bukanlah kebencian. Api yang kau nyalakan untuk melukai orang lain akan selalu membakar dirimu sendiri. Carilah kebenaran, dan hatimu akan menemukan kedamaian."
Ketika ia terbangun dari komanya, Rabi Aaron merasa tubuhnya lemah, tetapi ada sesuatu yang berubah di hatinya. Ia teringat penglihatannya dan juga kata-kata Hasan. Perlahan-lahan, ia mulai menyadari bahwa selama ini kebenciannya telah membutakan dirinya. Ia menyadari bahwa tindakan ekstremis tidak mencerminkan keseluruhan umat, sama seperti ia tidak ingin orang lain menghakimi komunitas Yahudi hanya karena tindakan buruk segelintir orang. Setelah keluar dari rumah sakit, Rabi Aaron memutuskan untuk menemui Hasan. Dengan penuh rasa bersalah, ia berkata, "Aku telah menyakitimu dan komunitasmu. Aku tidak tahu apakah aku pantas dimaafkan." Hasan menjawab dengan senyuman hangat, "Memaafkan adalah inti dari keimanan. Kita semua adalah manusia yang bisa khilaf." Rabi Aaron mulai mempelajari Al-Quran kepada kaumnya ketika berita tentang perubahan hati Rabi Aaron mulai menyebar di komunitas Yahudi. Banyak yang awalnya merasa bingung, bahkan marah, karena menganggap rabi mereka telah berkhianat. Namun Rabi Aaron tidak menyerah. Ia mulai berbicara kepada komunitasnya, menceritakan visinya saat koma, serta apa yang ia temukan dalam Al-Quran. "Saya bukan meninggalkan keyakinan saya," katanya dalam sebuah pertemuan di sinagoga, "tetapi saya menemukan kebenaran yang lebih besar. Islam bukan musuh kita, kebencianlah yang menjadi musuh sejati." Lambat laun, kata-katanya mulai meresap ke hati banyak orang. Orang-orang yang dulu menolak bahkan untuk mendengar, mulai mempertanyakan apa yang selama ini mereka percayai. Dengan bantuan Hasan, Rabi Aaron mengadakan diskusi antara komunitas Yahudi dan Muslim, membandingkan ajaran Taurat dan Al-Quran. Banyak yang terkejut melihat begitu banyak kesamaan di antara kedua kitab tersebut. Beberapa bulan kemudian, sinagoga yang rusak direnovasi dan diubah menjadi pusat dialog antaragama. Rabi Aaron, yang kini dikenal sebagai Yusuf setelah memeluk Islam, menjadi salah satu tokoh utama yang mempromosikan perdamaian di komunitas tersebut. Ia mengabdikan sisa hidupnya untuk menyebarkan pesan cinta dan pengertian, berharap bahwa pengalamannya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Di hadapan ratusan pasang mata yang penuh harap dan penuh rasa ingin tahu, Rabi Aaron berdiri tegap dengan dada yang penuh dengan keberanian dan keteguhan. Di tengah kerumunan yang hening, ia mengangkat suaranya yang penuh emosi, berkata, "Tuhan telah memberikan saya sebuah kesempatan kedua, kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan-kesalahan saya yang dulu, dan untuk membebaskan hati saya dari segala kebencian yang selama ini menggelayuti jiwa saya." Kata-katanya seperti menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya, memberi harapan akan perubahan dan pembaruan hidup. Dengan langkah mantap, Rabi Aaron melangkah ke depan dan di hadapan seluruh komunitasnya, ia mengucapkan syahadat dengan suara lantang yang penuh ketulusan dan kesungguhan. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Ucapnya dengan penuh keyakinan. Dalam 1 detik, seluruh atmosfer di tempat itu berubah menjadi sangat khusyuk. Setiap mata yang menyaksikan momen bersejarah itu tampak terharu, seakan merasakan kedalaman transformasi spiritual yang sedang terjadi. Saat itu, tak hanya Rabi Aaron yang merasakan perubahan besar, namun seluruh komunitas pun turut terbawa oleh semangat baru yang lahir dari perjalanan spiritualnya. Satu persatu, anggota komunitasnya mulai mengikuti jejaknya, mengucapkan kalimat yang sama dengan keyakinan penuh. Yang pertama melakukannya adalah putranya, David, yang menyaksikan perjalanan panjang sang ayah dan merasa terpanggil untuk mengikuti jejaknya. Kemudian, keluarga-keluarga lainnya juga turut menyusul, satu demi satu, merasakan cahaya baru dalam hati mereka. Dalam beberapa bulan saja, hampir seluruh komunitas Yahudi di kota itu telah memeluk Islam. Semua ini terjadi karena kekuatan perjalanan spiritual Rabi Aaron, yang tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk membuka hati mereka terhadap perubahan yang lebih baik. Sebuah kisah tentang pertobatan, kebebasan jiwa, dan kekuatan iman yang dapat merubah takdir seseorang, bahkan takdir sebuah komunitas. Cerita ini bukan hanya tentang seorang rabi yang menemukan jalan menuju Islam, tetapi juga tentang bagaimana sebuah komunitas bisa berubah dan berkembang melalui ketulusan dan keberanian seseorang untuk mengakui kesalahan, melepaskan kebencian, dan membuka hati kepada perubahan yang lebih baik. Rabi Aaron bukan hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga seorang agen perubahan yang mampu menggugah hati banyak orang untuk mengikuti jejaknya, melepaskan masa lalu mereka yang penuh dengan rasa sakit, dan membangun masa depan yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang.